Pemirsa, drama sidang cerai antara Tina Kana sebagai penggugat dan Kenang Kana Mirdad sebagai tergugat akhirnya dimulai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keberatan Kenang atas gugatan cerai Tina seolah tergambar dari ketidakhadiran putra kedua Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu. Alhasil, mediasi gagal dilakukan karena ketidakhadiran tergugat, sehingga majelis hakim memberi kesempatan untuk menggelar mediasi pada 5 Oktober mendatang. Lantas, apa alasan ketidakhadiran Kenang? Benarkah Tina kesal lantaran sang suami seolah mengulur-ulur waktu? Tergugat tidak hadir, jadi sidang ditunda nanti pada 5 Oktober dengan perintah kepada penasihat hukum tergugat untuk menghadirkan tergugat karena kata penasihat hukumnya tergugat berhalangan hadir hari ini. Berdamai nggak sih rujuk atau gimana? Aku minta doanya aja ya, yang terbaik untuk keluarga. Kemunculan pertama Tina di depan publik membuat adik ipar Giring Niji itu diberondong pertanyaan oleh awak media. Sayangnya, Tina masih bungkam terkait konflik rumah tangganya. Padahal banyak berita negatif yang menyudutkan ibu dua anak ini. Salah satunya adalah isu dirinya terciduk Kenang saat tengah bermesraan dengan pria idaman lain. Sampai sekarang klien kami sebetulnya masih terkejut setelah menerima relas panggilan sidang didudukan sebagai tergugat. Klien kami masih terkejut, masih belum bisa masih merasa maksudnya selama ini perkawinannya baik, kewajibannya dilakukan dengan dengan baik. Soal isu perselingkuhan istrinya itu, Kenang memang tidak menjawab secara frontal. Adik Nana Mirdad ini hanya mengungkap bahwa ia sudah memaafkan apapun kesalahan Tina. Saat ditemui tim MNC Media beberapa waktu lalu, Lydia Kandau sebagai mertua juga enggan mengomentari isu Tina sudah menduakan cinta putranya sejak mereka masih pacaran. Ya, sebelum menikah pada Agustus 2009, diduga Tina sempat curhat tentang perselingkuhannya dengan seorang pria di blog pribadinya. Wanita bernama asli Tina Dwi Jayanti ini memberi judul curhatannya My Stupid Opinion. Lalu mungkinkah cinta Tina dengan pria yang disebut di blog pribadinya masih bersemi saat mereka sudah sama-sama menikah dan punya anak? Doain ya, nanti di pengadilan aja ya. Permisi. Hati-hati mas, hati-hati mas, hati-hati mas. Mas, hati-hati mas. Iya. Mas jatuh loh nanti ya. Sama di rumah. Masih baik? Masih bagus kan? Seperti apa? Supportnya gimana pak? Ya ini aja nemenin dia aja lagi. Ya udah support doang dari keluarga untuk keputusannya. Oh iya benar sih. Seperti apa sih Kak? Maksudnya melihat tadi secara sedih juga nanti berkata. Kalau emang udah jalannya yang terbaik buat dan lama-lama pasti. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang kasus KDRT antara Nindi Ayunda melawan Askara Parasadi Harsono, mantan suaminya, seolah mencapai titik kulminasi. Ketua Majelis Hakim akhirnya memvonis Askara bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara kepada pengusaha yang juga sempat tersandung kasus narkoba itu. Meski mengaku bersalah telah melanggar pasal 44 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang Askara beralibi bahwa kekerasan yang dilakukannya terhadap Nindi adalah untuk mencegah adanya perselingkuhan. Pasalnya sebelum aksi KDRT itu terjadi, Nindi nekat ingin pergi ke Bali dengan atau tanpa izin Askara. Lalu benarkah pihak Nindi tidak puas dengan hukuman ringan yang dijatuhkan majelis hakim? Karena ini adalah sudah pernah ditunda untuk ambil keputusan, jadi hakim mengambil keputusan untuk tetap dibacakan hari ini. Seperti yang teman-teman dengar bahwa putusannya adalah pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar biaya perkara sebesar Rp2.000. Kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Mansyardin Malik, ayah Taki Malik, akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Marlina Oktoria, mantan istri siri Mansyardin, kemarin melaporkan pengusaha asal Banjarmasin itu
didampingi barisan kuasa hukumnya. Langkah itu terpaksa ditempuh karena Mansyardin membantah keras telah melakukan kekerasan terhadap Marlina. Bahkan Mansyardin seolah menggiring opini publik dengan mengaku siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Hal itulah yang membuat Marlina ingin memberikan efek jera kepada pria yang menikahinya secara siri pada 19 Juli 2021 lalu itu. Ya, awalnya ingin bercerai ya Pak, tapi karena dia bikin statement ya bahwa seakan-akan saya yang ini, ya biar supaya dia gimana Pak? Lalu jadi pansos. Iya. Beberapa langkah kita sebelumnya, yaitu salah satunya dengan memberikan surat permohonan kepada Pak Penghuni, dengan membuat surat permohonan juga kepada Komnas Perempuan, hingga pada ujungnya kami selaku kuasa hukum, akhirnya kami melaporkan saudara M dengan dugaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancamannya Bang? Ancamannya 10 tahun. Terkait laporan dari pihak Marlina, Mansyardin yang dikawal pengacara Halim Darmawan siap berjibaku di ranah hukum. Lantas apa kata Taki Malik terkait status ayahnya yang sudah menjadi terlapor dan terancam hukuman 10 tahun penjara? Atas berita yang beredar di media sosial beberapa terakhir ini, saya dan keluarga sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang menyangkut ayah saya. Bahkan kami pun tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan. Kami percayakan 100% kepada Abi sebagai laki-laki untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Saya tidak punya wewenang juga untuk mengklarifikasi atas kejadian atau kasus ini, dikarenakan yang bersangkutan yang lebih berwenang untuk menjawab dan mengklarifikasi secara langsung dari masalah ini. Karena saya sebagai anak tidak tahu menahu atas kasus ini. Perseteruan Marlina dengan Mansyardin memang dipanaskan oleh pengacara Sunan Kalijaga, kuasa hukum Marlina. Sunan seolah bernafsu ingin menjebloskan mantan besannya itu ke bilik penjara. Kemarin, Sunan bersama rekan-rekannya seperti pengacara Ilal Verhard dan Erik Kertanegara mengadukan perilaku Mansyardin ke Komnas Perempuan. Kali ini, Sunan Kalijaga CS mengawal wanita berinisial S yang mengaku mendapat pelecehan dari Mansyardin. Berawal dari janji-janji Mansyardin untuk membelikan rumah, S diduga mengalami perundungan dari ayah Taki Malik itu. Jelas bahwa S ini diiming-imingi dengan dugaan diiming-imingi untuk membeli sebuah rumah. Yang pasti tolong digarisbawahi bahwa para wanita di hadapan kita semua ini ya yang telah memberikan kuasa ke kami semua para kuasa hukum adalah orang-orang yang betul-betul merasakan mengalami peristiwa yang dahsyat dalam kehidupan mereka, bukan orang yang ingin tampil atau katanya pansos ya, bukan orang juga yang tampil untuk mencemarkan nama baik seseorang atau membunuh karakter seseorang. Tapi ibu-ibu ini harus kita apresiasi